Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Kartika Darwis dengan NIM 1924040012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Traveling Waves in Insulation Coordination. Yang pertama, gelombang berjalan atau Traveling Waves. Bagian terbesar dari studi mengenai gangguan pada saluran transmisi adalah teori gelombang berjalan. Sumber-sumber gelombang berjalan antara lain: 1. Sambaran kilat secara langsung pada kawat transmisi. 2. Sambaran tidak langsung atau sambaran induksi. 3. Operasi pemutusan atau switching. 4. Gangguan arus ke tanah. Kecepatan merambat gelombang berjalan tergantung dari konstanta kawat. Pada kawat udara, kecepatan merambat ini kira-kira 300 meter per mikrodetik. Jadi kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Sedangkan pada kabel tanah kira-kira 150 meter per mikrodetik. Kedua, pengertian koordinasi isolasi. Koordinasi isolasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara daya isolasi alat-alat dan sirkuit listrik di satu pihak dan karakteristik alat-alat pelindungnya di lain pihak, sehingga isolasi tersebut terlindung dari bahaya-bahaya tegangan lebih secara ekonomis. Koordinasi isolasi mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai pelindung terhadap peralatan dan penghematan ekonomi. Yang ketiga, karakteristik koordinasi. Dalam hal kemampuan isolasi untuk menghadapi sukja hubung dan sukja petir, maka yang berperan adalah kemampuan isolasi terhadap kenaikan tegangan yang dikenakan padanya. Dalam pengoperasian nominal isolasi, peralatan sistem tenaga ditentukan sesuai dengan tegangan kerja di mana peralatan itu beroperasi. Pengaman petir dan surja hubung memerlukan penetapan dari level tegangan yang disebut level tegangan SAN, yaitu perangkat pengaman seperti arrestor. Batas ketahanan impuls petir yang disebut sebagai basic impulse level adalah ketentuan untuk setiap sistem tegangan nominal dari berbagai peralatan. Semua peralatan dan komponen-komponennya harus mempunyai build di atas level sistem proteksi sesuai margin. Nilai batas ini biasanya ditemukan berdasarkan isolasi udara dengan metode statistik. Untuk peralatan yang bukan isolasi seperti trafo isolasi, batas margin ditetapkan berdasarkan metode konvensional. Yang keempat, karakteristik isolasi. Dengan bertambahnya waktu, maka kemampuan menahan tegangan dari isolasi semakin menurun. Agar tidak terjadi kerusakan atau tegangan tembus pada isolasi, maka tegangan lebih kecil dari tegangan tembus atau breakdown isolasi. Bila Vs adalah amplitude tegangan gelombang sukja dan Vi kemampuan menahan tegangan isolasi. Yang kelima, prinsip dan pengertian dasar. Rasionalisasi daripada daya isolasi suatu sistem dan implementasi daripada koordinasi isolasi menyangkut prinsip tertentu yang di dalamnya prakteknya berupa aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, arrestor petir dipakai sebagai alat pelindung pokok. Yang kedua, tegangan sistem mempunyai 3 harga: tegangan nominal, tegangan dasar, dan tegangan maksimum. Yang ketiga, ada 2 macam sistem, yang netralnya diisolasikan dan yang dibumikan secara efektif. Pada kedua sistem ini, tegangan transmisi maksimumnya dapat mencapai 105% dari tegangan dasar. Yang keempat, tegangan dasar atau rating yang dipakai pada arrestor adalah tegangan maksimum frekuensi rendah di mana arrestor tersebut bekerja dengan baik. Yang kelima, dalam penentuan isolasi dipakai isolasi yang dikurangi, yaitu tingkat isolasi yang lebih rendah daripada apa yang telah ditetapkan dalam standar. Yang keenam, 2 unsur utama koordinasi isolasi yang penting ialah karakteristik waktu dari isolasi yang harus dilindungi dan karakteristik pelindung dari arrestor. Yang keenam, penerapan arrestor. Gangguan surja petir merupakan salah satu gangguan alamiah yang akan dialami sistem tenaga listrik, dan salah satu metode untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan peralatan proteksi arrestor. Arrestor ini bekerja dengan
resistor nonlinear yang mempunyai nilai yang besar untuk peralatan listrik dari tegangan yang berlebihan dari petir. Pada saat spark cover, maka tegangan akan turun dan tegangan residu arus discharge. Besarnya nilai spark cover dan tegangan residu arusnya tergantung dari karakteristik arrestor yang digunakan. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.